Selamat pagi, Horas, buat teman-teman perjuangan juga di kawasan Danau Toba. Dalam kondisi pandemi, saya melihat Layak Togu Sumurakhir tim 11 masih tetap berjalan dengan semangat. Pagi ini saya mau membahas tentang Sidapot Solup Donaro. Itu ada istilah orang Batak yang sangat populer, dan bagaimana kita menghitung kerugian dampak dari Toba Pap Lestari. Nah, ada status Facebook kawan seorang dosen swasta di Medan mengatakan jangan tutup dulu, kita hitung dulu gitu ya. Kesannya yang saya tangkap supaya ada pekerjaan sampingan dari seorang dosen gitu ya. Memalukan sekali. Saya dalam perjuangan beberapa kali kadang-kadang ini dosen ini sebagai status seolah-olah sudah hebat kali gitu ya. Nggak begitulah. Maksudnya kan gini. Jadi selama ini kau di mana? Kenapa nggak selama ini kan masa nggak menghitung selama ini gitu ya? Oke, kita mulai dulu dari membahas Sidapot Solup Donaro. Nah, kalau kita lihat misalnya selama ini prinsip orang Batak Sidapot Solup Donaro itu dalam kehadiran perusahaan sangat keliru. Misalnya sikap PT TPL terhadap pembebasan lahan, juga terhadap sikap mereka sampai terakhir itu kasus dari Sihaporas dan juga kasus kekerasan di Natumika itu sebagai bukti tidak memahami Sidapot Solup Donaro ya. Sidapot Solup Donaro itu artinya setiap pendatang ke kampung-kampung harus memenuhi aturan di kampung itu, harus permisi ke kampung itu, harus beradaptasi dengan kampung itu. Artinya kalau kampung itu nggak setuju ya mundur gitu ya. Nah, itu istilah Sidapot Solup Donaro. Nah, misalnya seperti kasus Sigapiton ya. Nah, dalam kasus Motung misalnya, nggak ada Sidapot Solup Donaro. Mereka itu main hajar ada atas nama negara gitu ya. Padahal negara itu di dalam Undang-Undang Dasar 45 sangat menghormati, dan nilai-nilai Pancasila itu kan berasal dari budaya akar rumput kan gitu ya. Jadi kita ini memang sudah kebablasan. Kita ini atas nama undang-undang, padahal sebenarnya pondasi dasar bernegara yaitu budaya kita, seperti budaya orang Batak yang sangat terkenal Sidapot Solup Donaro telah kita hilangkan. Jadi saya tidak melihat budaya perusahaan atau budaya siapapun sekarang yang mendatang atau memiliki tanah kepada daerah adat, Sidapot Solup Donaro menjadi diabaikan. Nah, soal menghitung dampak dari kehadiran TPL, kita ini memang punya kelemahan. Kenapa? Misalnya gini, dampaknya itu terhadap Danau Toba misalnya. Di tiap kabupaten misalnya atau di pengger pantai tidak ada ukuran meter. Misalnya tahun 90 ketinggian danau sekian. Itu kan sebenarnya kan harus dibuat ukurannya itu. Ada meter gitu ya, ada meterannya itu ditinggikan. Jadi misalnya kita tahu di musim hujan tinggi Danau Toba itu berapa. Di musim kemarau ketinggiannya berapa, dan juga misalnya sungai-sungai itu harus diukur. Nah, disitulah sebenarnya kenapa kita sering sekali berdebat kusir, karena tidak ada data. Kenapa tidak ada data? Karena pemerintah tidak bekerja. Dinas lingkungan di kabupaten itu nggak tahu apa kerjanya itu. Nah, kalau seperti Toba Samosir itu, Toba ya sekarang ya, itu selalu hanya mengatakan menerima laporan, gitu ya. Bagaimana ini laporan dari siapa? Misalnya penurunan air Danau Toba. Kenapa? Karena tidak ada alatnya. Tidak dibuat di meter di Danau Toba itu. Nah, jadi kalau Anda seorang dosen, sebenarnya selama ini Anda bisa melihat, merasakan secara alamiah apa yang kita lihat. Jadi dulu kan misalnya pinggiran Danau Toba itu ini bekas air, sekarang udah berubah. Petani buta huruf pun tahu itu. Jadi kalau Anda seorang dosen nggak tahu, itu keterlaluan gitu ya. Jadi kalau misalnya ajakan untuk mari berhitung apa segala macam, ya Anda selama ini di mana gitu ya. Nah, jadi yang saya mau katakan adalah oke, boleh dihitung, tetapi tidak berlama-lama gitu. Karena kita sudah mengerti selama ini kan ada itu lembaga-lembaga yang mengikutinya. Itu aja datanya digunakan. Nah, jadi jangan karena kita tidak hadir
hanya bercokol di kampus, tertidur atau gimana pekerjaan, lalu kita dengan enaknya mengatakan atas nama gelar, atas nama status jadi dosen, seolah-olah itu membuat kita untuk dapat proyek gitu ya. Jadi tolonglah, kalau kita orang Batak, kita pahami budaya kita, Sidapur Sulup Donaro. Jadi ketika ada orang yang melanggar itu, kita serentak untuk memperlakukannya gitu ya. Dan konsep pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh dunia, yang selalu disosialisasikan PBB, yang diratifikasi oleh Indonesia itu adalah pembangunan berkelanjutan. Dan Sidapur Sulup Donaro adalah bagian dari pembangunan berkelanjutan karena nilai-nilainya sama. Oke, saya kira itu dulu pembahasan kita pagi ini. Mau lihat ya.